selamat pagi dan selamat datang di Psikoedukasi Assessing Training Needs. Tapi sebelum itu, yuk persiapkan diri Anda dalam kondisi prima, karena kondisi ini dapat mempengaruhi kondisi Anda ketika mengikuti training loh. Saya Krista Kalista. Dan nama saya Sema Palara. Apa kabar semua? Kami berharap kalian dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat ya. Di pagi yang cerah ini, kami dari kelompok 1 bersyukur sekali dapat menyampaikan materi yang berjudul Assessing Training Needs yang dapat bermanfaat untuk teman-teman agar dapat mengetahui penilaian mengenai kebutuhan training. Tapi sebelum dimulai, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman karena telah hadir di kesempatan kali ini bersama dengan kami dari awal hingga akhir. Materi yang akan kami sampaikan pada hari ini adalah yang pertama, why do assessment? Yang kedua, what information should be collected? Yang ketiga, how can information be collected? Dan yang keempat, what if there is no time to do a proper assessment? Dalam organisasi, solusi pertama yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah adalah dengan program training. Tetapi, training tidak selalu merupakan solusi yang tepat karena akar penyebab masalah dalam training bukan hanya kurangnya keterampilan atau pengetahuan. Nah, sebelum mengembangkan program training, Anda perlu menentukan apakah training tersebut merupakan jawaban atas masalah yang sedang Anda hadapi. Tapi, training ini membutuhkan proses assessment yang melibatkan 3 langkah, yaitu yang pertama, tentukan masalahnya. Yang kedua, konfirmasi masalah. Dan yang ketiga, mencari solusi. Selanjutnya, jika masalah tersebut dapat diselesaikan dengan training, maka terdapat 3 alasan untuk melakukan training assessment sebelum dimulainya program training. Yang pertama, assessment diperlukan untuk membantu menentukan konten training. Contohnya, seorang manajer bank merasa bahwa personel layanan pelanggannya membutuhkan training pengetahuan mengenai produknya lebih lanjut. Karena sebuah survei assessment mengungkapkan bahwa layanan pelanggan membutuhkan lebih dari sekedar training mengenai cara menjual produk bank. Namun, training dapat selanjutnya diterima dengan baik oleh trainee dan berujung pada peningkatan angka penjualan. Yang kedua, assessment sangat membantu dalam hal mendapatkan materi mengenai sebuah kasus secara langsung di tempat kerja atau situasi pribadi trainee. Nah, setelah Anda melakukan hal ini, maka program training yang Anda rancang tadi didasarkan pada masalah nyata yang sedang dihadapi oleh trainee. Dan yang ketiga, adanya kesempatan yang diberikan untuk mengembangkan hubungan dengan trainee sebelum bertemu dengan mereka di tempat training, karena hal ini dapat mengurangi perasaan canggung ketika Anda bertemu di sesi awal program dengan trainee. Tetapi, jika Anda tidak sempat melakukan hal tersebut, maka Anda dapat menggunakan beberapa alat assessment yang tersedia, seperti SurveyMonkey, Question Pro, Zoomerang, dan Survey Gizmo. Saat Anda memikirkan jenis informasi yang akan berguna bagi Anda, pertimbangkan terlebih dahulu untuk menanyakan secara langsung kepada trainee apa kebutuhan training mereka. Untuk program internal, pertimbangkan untuk menggunakan kuesioner pra-kursus yang serupa dengan yang dijelaskan dalam contoh kasus berikut. Contohnya, sebuah departemen training melembagakan praktik pengiriman formulir umpan balik trainer pra-kursus kepada semua trainee kursus yang akan datang. Ini menanyakan 3 pertanyaan dasar. Yang pertama, apa harapan Anda terhadap mata kuliah yang akan Anda ambil? Yang kedua, berdasarkan uraian kursus, bagaimana menurut Anda program ini membantu Anda dalam posisi Anda saat ini? Yang ketiga,
Apa tujuan atau kebutuhan tambahan yang ingin Anda sampaikan pada kursus ini? Bentuk seperti ini biasanya mendapat penerimaan luas karena dianggap sebagai keinginan positif untuk memenuhi kebutuhan karyawan perusahaan. Selain keinginan trainee, banyak bidang lain yang patut dijelajahi, baik dengan trainee maupun dengan orang lain yang mengenal mereka. Pertama, dan terpenting adalah informasi mengenai sifat situasi kerja trainee. Yang pertama, seperti apa tanggung jawab trainee, apa yang dimaksud dengan pekerjaan mereka. Yang kedua, kepada siapa mereka melapor atau berhubungan. Yang ketiga, dalam aspek pekerjaan mereka apa keterampilan dan pengetahuan yang akan Anda ajarkan akan digunakan. Selanjutnya, yang penting adalah informasi tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap trainee. Pertama, seberapa akrab trainee dengan isi program training Anda. Yang kedua, berapa banyak kesempatan yang mereka miliki untuk berlatih atau memanfaatkan keterampilan yang telah ditunjukkan kepada mereka sebelumnya. Yang ketiga, apa perasaan mereka tentang topik training? Apakah mereka menghargai pentingnya? Misalkan Anda sedang merancang sebuah program tentang keterampilan pembinaan dan konseling bagi para manajer, akan sangat berguna untuk menilai keterampilan apa yang telah mereka peroleh tentang melatih karyawan baru atau sikap apa yang mereka miliki tentang nilai konseling karyawan bermasalah. Akan sangat membantu untuk mengetahui kondisi apa saja yang akan mempengaruhi keterlibatan trainee dalam proses training. Seperti yang pertama, dukungan seperti apa yang kemungkinan akan diterima trainee dalam melaksanakan training yang diberikan. Yang kedua, apakah trainee khawatir tentang tingkat kompetensi mereka dibandingkan dengan trainee lain? Dan yang ketiga, apakah trainee merasa mereka dikirim ke program karena seseorang berpikir mereka perlu diperbaiki? Baik, waktu istirahatnya selesai. Mari kita lanjut lagi untuk mendengarkan pemaparan materi selanjutnya ya. Anda dapat memilih di antara berbagai macam teknik untuk mengumpulkan informasi asesmen. Selain itu, Anda dapat dengan mudah menggabungkan beberapa di antaranya, seperti teknik asesmen 9 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah pengamatan. Yang kedua adalah kuesioner. Yang ketiga, konsultasi kunci. Yang keempat, media cetak. Yang kelima, wawancara. Yang keenam, diskusi kelompok. Yang ketujuh, tes. Yang kedelapan, catatan, laporan. Yang kesembilan, yang terakhir adalah contoh kerja. Jika kondisi memungkinkan, seorang trainer dapat memberikan tugas prakhusus kepada trainee, baik untuk mempelajari keterampilan mereka maupun untuk mendapatkan materi kasus untuk kursus. Pertanyaan terakhir, bagaimana ya jika Anda tidak memiliki waktu untuk melakukan asesmen yang baik dan benar? Tapi pasti ada saja hambatan yang muncul.
Maka hal yang harus Anda pertimbangkan yaitu pertanyaan praktis. Ketika masalah ini terjadi, maka hal yang harus Anda lakukan yaitu Anda tentu harus membuat rancangan program sebelum melakukan training, agar nantinya Anda tidak akan tergesa-gesa dalam menjalankan training tersebut. Ada beberapa cara agar kita dapat cepat memperoleh informasi dan menyesuaikan program training yang sesuai, yaitu dengan metode ini. Yang pertama, kita dapat menelpon seseorang yang mungkin sudah dikenal oleh para trainee dan menanyakan informasi mengenai trainee tersebut. Yang kedua, teleponlah beberapa trainee yang dikenal, lalu perkenalkan diri Anda dan menanyakan informasi-informasi yang telah Anda ajukan. Yang ketiga, meminta trainee untuk mengirimkan materi yang relevan seperti survei, catatan rapat kepada Anda. Yang keempat, hubungi trainer lain yang telah bekerja dengan kelompok training Anda untuk mendapatkan asesmen dari mereka. Yang kelima, bicaralah dengan trainee yang datang lebih awal untuk mendapatkan informasi apapun yang Anda tanyakan kepada trainee. Yang keenam, rancang beberapa kegiatan di awal program untuk asesmen. Jika kita melakukan hal tersebut, maka memungkinkan bagi Anda untuk mendapatkan bayangan dan asesmen sebelum training dimulai. Sekian program materi dari kami. Kami ucapkan terima kasih untuk waktu dan partisipasi dari teman-teman dalam kegiatan hari ini. Semoga materi yang sudah disampaikan dapat dimengerti dengan jelas dan bermanfaat bagi teman-teman untuk di masa kini dan nantinya.